Hai adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, hendaknya pakaian, celana bersih, rapi, dan sopan ya adik-adik, supaya ibadah kita nyaman. Dadah adik-adik. Hai adik-adik, nah sebelum kita mulai ibadah, pastinya kita harus mempersiapkan peralatan ibadah kita. Apa saja itu? Yang pertama kita siapkan Alkitab dan juga baju doa. Jangan lupa dipersiapkan ya adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah, walaupun kita masih ibadah di rumah, tolong ya tetap menjaga kebersihan kita. Nah, kakak sarankan semua adik-adik di rumah selama proses ibadah online jangan ada yang makan-makan ya, supaya ibadahnya lebih hikmat. Buat adik-adik yang di rumah, kalau kita ibadah di rumah jangan lupa gunakan masker dan jaga jarak ya adik-adik, supaya semuanya tetap terkendali. Shalom adik-adik semuanya. Selamat Minggu Advent keempat adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Sehat, semangat, ceria. Adik-adik, sekarang yang melayani ibadah sekolah minggu ada Abang Fikar, Kak Lucy, sebelum kita memasuki ibadah kita adik-adik, kita ambil waktu sejenak. Kita saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. amin. Adik-adik yang di rumah, kita angkat lagu pujian pertama kita yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Semangat ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang mengasihi kami seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu beribadah ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini. Biarlah Bapa, Engkau yang menyertai kami dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan firman-Mu, boleh bernyanyi dengan penuh sukacita. Berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani-Mu pada saat ini ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk ayat hafalan minggu depan tertulis di dalam Lukas 1 ayat 30.
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekali lagi kami bacakan Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Semangat! Kita puji Tuhan dari kidung pujian Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan dengan semangat. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Amin. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi, abang mau tanya. Adik-adik pasti pernah mendengar kata kekasih kan? Kekasih adalah seseorang yang peduli kepada diri kita. Jadi kalau abang bertanya dulu sama Kak Lucy, siapa kekasihmu Kak Lucy? Pasti dong, Yesus Kristus. Kak Rida? Kak El? Artinya Yesus yang peduli sama kehidupan kita kan, selain mama sama bapak. Jadi adik-adik kita puji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Semangat adik-adik. Semangat. Semangat, adik-adik semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku
Adik-adik yang di rumah, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas segala kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih melindungi kami, memberkati kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik, guru-guru sekolah minggu Bapa, untuk anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah Bapa, apapun yang menjadi kegiatan mereka hari ini, dimanapun mereka hari ini, Engkau yang memberkati mereka, keluarga mereka Engkau lindungi, Engkau juga yang memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan, supaya tumbuh kembang mereka Tuhan tetap bersama-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan Yesus yang baik, guru-guru sekolah minggu Bapa, Engkau pakai hidup kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan kami selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan untuk negara kami ini Bapa Yesus yang baik. Engkau mengetahui Tuhan Yesus yang baik, ada suatu penyakit yang menjadi kekhawatiran mungkin dalam hidup kami, yaitu Bapa mengenai COVID-19 Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Engkau akan mencurahkan hujan berkat-Mu Tuhan, supaya Tuhan negara kami ini segera Engkau pulihkan. Tidak ada yang Tuhan terdampak sakit itu Bapa Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesehatan yang Kau berikan saat ini kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang melindungi kami, menjagai kami. Tuhan Yesus yang baik, kami terserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus Tuhan mencurah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan segala belenggu-Ku Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa kami Tuhan yang kami lakukan Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang baik, murka-Mu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami manusia, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita mau menyambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dari kidung pujian firman Tuhan ku dengar. Hatiku
Buat adik-adik yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami sudah menyanyikan lagu pujian-Mu dan kami sudah juga menjadikan doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami masing-masing Bapa Tuhan, dan di pagi hari Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami lebih fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 36. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, menjadi selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal mungkin ini terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertema itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kan sebentar lagi kita sudah mau Natal. Nah, pasti adik-adik yang berada di rumah tidak sabar memiliki baju baru, celana baru, sepatu baru, dan yang lainnya. Pasti ingin memiliki yang baru-baru di hari Natal. Siapa yang sini yang adik-adik yang gak sabar lagi untuk mendapatkan sesuatu yang baru dikasih dari orang tua? Nah, akan bercerita sini yaitu tentang Maria. Nah, pada suatu hari Maria duduklah di rumahnya dengan sendiri. Tiba-tiba Maria mendengarkan suara dari rumahnya, yaitu dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, "Hai Maria, janganlah engkau takut, sebab engkau akan melahirkan anak laki-laki." Itu kata malaikat Gabriel. Nah, sesudah itu Maria berkata kepada malaikat ini, "Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan aku belum mempunyai suami?" Nah, di situ bahasa adik-adik bertanya. Baru malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Aku akan mencurahkan Roh Kudus yang supaya engkau akan mempunyai seorang suami." Sesudah itu malaikat Gabriel datang ke dalam mimpi Yusuf, dan malaikat Gabriel berkata, Hai Yusuf, kau jangan takut akan nikah oleh Maria, karena Maria akan mengandung anaknya Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini juga Yusuf juga akan berpikir lagi bahwa bahwa mereka akan bertunangan dan bahwa mereka akan menikah ya. Jadi di situ sudah saat berjalannya waktu. Nah, Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan dan mereka sudah melakukan perintah dari Tuhan karena Maria dan Yusuf itu sudah dipersatukan oleh Allah. Dari cerita yang tadi yang sudah kakak ceritakan tadi. Nah, adik-adik di dalam kehidupan kita dan pada tema kita hari ini beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana Kak beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Nah, dalam firman Tuhan yang tadi kakak jelaskan, beroleh kasih karunia di hadapan Allah itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan dalam setiap persoalan kita. Adik-adik percaya nggak? Segala setiap persoalan di dalam hidup adik-adik, dalam hidup kakak, di dalam hidup guru-guru sekolah minggu, bahwa segala persoalan itu pasti akan dilewati dengan baik, dengan sukacita. Kalau ada adik-adik sukacita, pasti persoalan dalam kehidupan adik-adik baik itu dari sekolah, di luar rumah, ataupun di dalam saudara, pasti akan selesai semuanya segala persoalannya. Seperti yang tercerita tadi, yang kakak ceritakan tadi. Nah, adik-adik, dan di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan kepada kakak, kepada adik-adik yang berada di rumah, dan kepada guru-guru sekolah minggu diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kasih karunia kepada kakak, kepada adik-adik guru sekolah minggu, dan kepada adik-adik yang berada di rumah. Jadi buat adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena kasih karunia kepada anak-anaknya pasti akan mendapatkannya. Dan segala setiap persoalan dalam hidup adik-adik tetap selalu sukacita menghadapinya. Jangan pernah kebanyakan mengeluh kesah. Kenapa Tuhan aku selalu gini? Kenapa Tuhan selalu gini? Itu tidak boleh. Nah, adik-adik harus bisa tetap sukacita menghadapinya, karena Tuhan selalu senantiasa di dalam kehidupan kita. Mungkin itu firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan firman-Mu mengajarkan kami untuk beroleh kasih karunia di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, ajarkan anak-anak-Mu untuk memperoleh kasih dan mendapatkan kasih di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman, menjadi pelita di kehidupan buat kami, baik itu dari guru-guru sekolah minggu, baik itu buat adik-adik yang berada di rumah. Biarlah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami tetap mengalir di dalam hidup kami lepas pribadi Tuhan. Ini doa kami Bapa, Engkau sempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Buat adik-adik masih semangat dong. Nah, kita sebelum mengantarkan persembahan kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Semangat. Harus semangat. Yesus baik. Baik banget. Tiada batas sedang kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan itu.
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayat pengantar persembahan kita terdapat dalam kitab Mazmur 50 ayat yang 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, Kau berkati persembahan kami ini Tuhan, dan terimalah persembahan kami ini Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan, Engkau sempurnakannya. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Buat yang adik-adik berada di rumah, kita akan mengakhiri peribadahan kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan